Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Tante Tira dari Jakarta. Halo Tante Tira. Kisah ini terjadi kurang lebih 30 tahun yang lalu, Wak, dan dialami langsung oleh Tante Tira beserta teman-teman KKN-nya pada saat mereka melakukan KKN di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Kita sebut aja lah nama desa di Jawa Barat ini Desa Karawa ya. Ini nama samaran ya. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat supaya lebih mudah dalam penyebutan kita sebut langsung namanya Tante Tira aja ya, Tira gitu. Nah jadi Wak, ceritanya sekitar pertengahan tahun 1994 Tira melaksanakan KKN bersama teman-teman satu timnya ke Desa Kara, Jawa Barat. Nah di tim KKN ini Wak ada 16 orang yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Masing-masing fakultas diwakili oleh 2-3 orang. Mereka pun berkumpul di sebuah terminal dan berangkat menggunakan bis selama 3-4 jam perjalanan menuju ke lokasi KKN tadi, yaitu ke Desa Kara. Setibanya di Desa Kara, mereka melakukan pembentukan kelompok dulu nih untuk pembagian tempat tinggal. Dan pada saat itu diputuskan kalau 7 anggota perempuan menempati rumah lama sekretaris desa yang baru saja dikosongkan seminggu sebelum tim KKN ini tiba dan disebut sebagai sekretariat ya. Lalu terpaut jarak beberapa rumah dari sekretariat, Wah, anggota laki-laki yang berjumlah 9 orang atau sisanya menempati sebuah rumah besar di ujung desa yang lokasinya berbatasan dengan hutan. Nah rumah itu terdiri dari satu ruang tengah, 3 kamar tidur, 1 dapur dan juga 1 kamar mandi di bagian belakangnya. Di bagian teras rumah itu ada sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu kata Wawa. Pokoknya khas sekali rumah pedesaan lah Wak. Dan selanjutnya rumah ini disebut dengan base camp. Jarak antara base camp dengan rumah tetangga terdekat itu sekitar 100 meter. Jadi kalau misalnya mereka mau ngobrol, rapat atau saat beraktivitas lainnya nggak akan ngeganggu tetangga di situ. Lumayan jauh lah jaraknya dengan tetangga terdekat. Nah jadi di sini cewek-cewek tinggal di sekretariat, cowok-cowok tinggal di base camp ya. Nah pada saat itu Wak, di tahun itu ya kondisi jalanan di sekitar base camp, sekretariat dan juga perkampungan ini belum sebagus sekarang katanya. Di sana rata-rata jalanan itu masih berupa tanah yang dipadatin atau dicor pakai semen tipis. Ditambah lagi listrik di daerah itu juga belum merata. Jadi masih banyak rumah-rumah yang penerangan yang masih menggunakan lampu teplok atau lampu minyak tanah tuh loh. Jadi pada saat malam tiba kondisi desa tuh cukup gelap Wak katanya. Nah untungnya sekretariat dan base camp yang ditinggali tim KKN Tira ini punya cukup penerangan dengan daya listrik yang seadanya Wak. Jadi nggak gelap-gelap kali lah kaminat kata gitu. Nah dah lah tuh. Setelah membagi tempat tinggal Wak, Tira dan teman-temannya pun tentu menyempatkan diri untuk beramah tamah dengan warga setempat. Barulah di keesokan harinya mereka memulai menjalankan proker atau program kerja sesuai dengan apa yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Nah selama hampir 1 bulan di sana Wak, kegiatan KKN di Desa Kara ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan by the way Wak, di tahun-tahun itu KKN itu memang lama. Ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Ini baru jalan 1 bulan, lancar-lancar aja mereka. Program kerjaan berjalan dengan baik, tidak ada kendala atau gangguan-gangguan tertentu pada saat mereka berada di Desa Kara ini. Misal pun ada masalah ya palingan cuma masalah persoalan remeh aja Nadia, macam agenda proker yang ngaret, kesalahpahaman kecil antar teman dan sebagainya lah. Pokoknya masih biasa aja lah gitu. Hingga tibalah pada suatu malam Tira dan teman-temannya digegerkan dengan sebuah peristiwa yang membekas sekali di ingatan kami sampai detik ini Nat katanya. Gimana kita masuk ke peristiwa ya? Nah jadi pada suatu malam Wak, Tira ini lagi berada di base camp tempat cowok ya bersama 10 teman-teman lainnya. Kita sebut aja namanya Reza, Miftah, Indra, Fajar, Gugun, Arif, Dika, Fitri, Hani dan juga Nina. Jadi total ada 11 sama si Wawa ada di base camp. 4 perempuan, 7 laki-laki, terus 3 teman perempuan sisanya lagi izin balik ke rumahnya Wak. Terus 2 teman laki-lakinya sedang belanja bahan makanan di kota. Nah Tira dan 10 temannya ini pas lagi di base camp lagi melaksanakan rapat. Di rapat itu mereka mengevaluasi proker-proker yang sudah terlaksana dan juga membahas proker yang belum terlaksana. Pada saat itu mereka rapatnya di teras base camp Wak, dengan kondisi sudah mulai turun hujan. Dan makin lama hujannya makin lebat. Nah, nggak cuma hujan aja Wak, hujan itu juga sudah disertai gemuruh angin kencang dan sembaran petir. Akhirnya Tira sama kawan-kawannya memutuskan pindah ke ruang tengah. Gegara teras sudah mulai kena tempias tuh. Dah setelah mereka pindah ke ruang tengah, salah seorang teman laki-laki Tira yang bernama Miftah menawarkan diri untuk membuatkan kopi nih. Sekaligus juga dia mau pergi ke toilet sama-sama di belakang ya kan. Weh kalian mau kopi nggak? Mau tolong ya gitu kan. Nah pergilah si Miftah nih ke belakang. Waktu ke belakang dia nggak bikin kopi dulu, dia ke toilet dulu, ke kamar mandi dulu, gara-gara ada kebelet kali. Ya nggak lama setelah si Miftah ini masuk kamar mandi, tiba-tiba dia dengar ada suara jeritan Wak, kencang kali dari luar base camp.
kayak gitu kan. Terkejut si Miftah, suara apa tuh? Dia pun mencoba mempertajam pendengarannya, tapi buang airnya belum kelar ya. Dia diam di kamar mandi. Suara apa tuh gitu kan. Tapi setelah jeritan yang pertama itu dia dengar, dia udah gak dengar suara apa-apa lagi nih, Wak. Cuman suara itu aja lah sekali. Abis itu sisanya dia dengar ya udah suara hujan, suara gemuruh petir kayak gitu kan. Nah, waktu itu Miftah berasumsi, oh mungkin aku salah dengar kali ya. Nah, dia lanjut lagi lah itu buang air kan. Dan setelah selesai, baru dia menuju ke dapur ngerebus air untuk bikinin kopi-kopi kawannya. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, Wak, Miftah balik lagi ke ruang tengah nih. Pas nyampe di sana, kawan-kawannya nanya, "Weh, mana kopinya? Tunggu dulu, air baru kumasak belum mendidih," kata gitu. Dan di sini Miftah langsung kepikiran, Wak, soal kejadian di kamar mandi. Dia langsung lah duduk ke rombongan, terus dia buka topik obrolan ini. "Weh, tadi kalian ada dengar suara orang ngejerit gak sih? Suara kayak perempuan atau mirip anak-anak gitu," kata si Miftah kayak gitu. Nah, dengar pertanyaan si Miftah, seisi ruangan langsung pandang-pandangan dia. "Hah? Gak ada, dari tadi yang kami dengar cuma suara-suara kami aja sama suara hujan nih lah," kata mereka. Betul, memang kami gak dengar. Nah, rumah tuh juga bukan besar-besar kali gitu loh. Ya biasa lah, rumahnya pas lah gitu. Cuman kami gak ada dengar suara jeritan. Nah, udahnya karena tidak ada satupun yang dengar suara jeritan itu, dah Miftah pun gak ngelanjutin obrolannya. Oh, berarti aku mungkin salah dengar kali tadi tuh ya gitu. Dan dia memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan lanjut lagi lah nih, balik ke dapur bikinin kopi buat temen-temennya. Dah menjelang tengah malam, nih masih di hari itu ya, menjelang tengah malam rapat tim KKN mereka pun selesai. Tapi hujannya belum reda, Wak, malah makin deras lagi di situ. Nah, kondisi inilah yang membuat si Tira sama teman-teman perempuan lainnya nggak bisa lah balik ke sekretariat atau tempat tinggal mereka kan. Jalanan becek, belumpur, licin, gelap pula, hujan, angin pula inilah kan. Akhirnya diputuskanlah mereka berempat yang cewek-cewek ini nginap di base camp, di tempat cowok-cowok. Di base camp itu kan ada 3 kamar kan, Wak. Nah, Tira sama kawan-kawan perempuan lainnya ini tidur di kamar kedua, jadi nggak nyampur sama cowok-cowok ya. Tidurlah mereka istirahat nih. Nah dah tuh, karena capek dan ngantuk kali mungkin Tira sama kawan-kawannya, kecuali Fitri, udah tertidur duluan nih. Tapi baru beberapa jam lagi tuh aku tertidur, nah dia Tira kebangun, Wak, gara-gara dia keganggu sama suara ketokan yang entah dari mana suara itu. Tok 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 kayak gitu. Nah, ketukan itu terdengar sayup-sayup gitu kan. Tira dengar suara itu tapi dia nggak langsung buka mata. Dia cuma kebangun aja, ngetok gitu. Dah dia coba tidur lagi. Tapi baru dia mau tidur, suara ketukan itu makin keras lagi, tok 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 gitu. Gak lama bunyi, suara dari pintu kebuka, Wak. Kejutlah si Tira, apa tuh? Dia langsung buka matanya, dia tolehlah ke arah pintu kamar. Nah, remang-remang dia nengok ada seseorang yang berdiri di ambang pintu. Nah, orangnya lagi macam ngobrol lirih, Wak, sama orang lagi di luar pintu. Waktu ditengok lagi sama si Tira kan, oh rupanya itu kawan ya, bukan macam-macam. Oh Fitri kan belum tidur kan? Fitri lagi ngomong sama orang, ditanya lah, ngapa Fit? Kenapa kok belum tidur gitu? Udah sih, aku baru mau tidur tadi, tapi kebangun gara-gara ada yang ketok pintu katanya. Nah gak lama muncul orang, Wak, dari balik pintu tuh, si Reza rupanya. Jadi lagi ngobrol depan itu si Fitri sama Reza. Terus satu Reza dan nongol, kan si Tira udah bangun nih. Reza tiba-tiba ngomong kayak gini, Ra, kok bisa keluar bentar gak? Penting kata. Dia ngajak si Tira sama Fitri ngumpul dulu di ruang tengah buat ngobrolin sesuatu. Bangunlah aku Nadia sama si Fitri berdua aja nih, nurut ikutlah ke ruang tengah. Nah rupanya di sana udah ada seluruh anggota laki-laki semua ya, ada situ terduduk ya kan. Dan wajah mereka serius sekali, serius sekali. Di situ aku udah ngerti ini pasti terjadi sesuatu nih gitu kan. Dah Tira ikut nimbrung kan, duduk di situ. Terus Reza buka obrolan. Tira, Fit, kalian ingat gak tadi kalau Miftah bilang dia dengar suara jeritan dari kamar mandi? Iya ingat aku. Kenapa rupanya? Nah tadi kami dengar juga suara itu lagi, Wak. Gak cuma Miftah aja, kami semua dengar. Iya ya, suara tuh macam dari arah rumah di ujung belakang base camp kita tuh. Ingin lu kali kami dengarnya macam ngerintih kali dia tuh. Ada lagi kawan laki-laki yang nimpalin kan. Nah denger itu Tira langsung ingat kalau memang Nadia di belakang base camp cowok itu ada sebuah kebun. Nah di ujung kebun itu ada rumah kecil. Nah rumah ini ditinggali sama seorang ibu muda dan juga mertuanya. Nama ibu mudanya Teh Siti, nama mertuanya Mak Unye. Nah Teh Siti ini baru aja ngelahirin bayinya seminggu yang lalu, dan aku sama kawan-kawan juga sempat ngejenguk ke sana bawain kebutuhan bayi lah buat si Teh Siti ini. Tapi waktu kami nyampe rumahnya, rumah tuh sepi kali Nadia, nggak ada laki-laki yang tinggal di rumah tuh. Barulah dari situ kami tahu kalau ternyata suami mereka berdua, suaminya Teh Siti sama suaminya Mak Unye ini lagi pergi ngerantau ke Jakarta dan udah lama kali nggak balik. Bahkan waktu Teh Siti ini melahirkan, nah mereka nggak balik loh. Jadi mereka tinggal berdua aja sama ngerawat bayi yang baru lahir tuh. Nah Reza sama kawan-kawan laki lain menduga kalau suara jeritan itu berasal dari rumahnya Mak Unye. Karena takut terjadi apa-apa sama Teh Siti dan juga Mak Unye, Wak, Reza pun mengusulkan untuk ngecek rumah mereka ya kan. Nah